Perhatikan ya. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau... Nah, sekarang kenapa iblis bisa bertanya, jika engkau anak Allah? Kenapa? Pertanyaan Jika lagi kan? engkau anak Allah. Nah, sekarang iblis tahu dari mana kalau itu anak Allah yang lagi dia dicobai? Ayo, tahu dari mana? Mungkin sudah diberitahu oleh Bapa kan? Mungkin begitu kan? Oh, tidak. Karena iblis itu berkuasa, dia tidak maha kuasa. Kita orang macam Pak Bobom. Pak Bobom manusia tidak bisa lawan iblis. Karena iblis itu punya kekuatan, dia bisa bikin orang jadi kebal besi, dia bisa merubah, dia bisa kasih terbang ini, dia bisa lebih abrak, dia bisa terbang ini, bisa. Iblis berkuasa. Kita kenapa bisa mengalahkan iblis? Karena ada tangan Tuhan yang menjaga kita. Sehingga iblis itu tidak bisa. Makanya iblis di situ dia tahu bahwa jika engkau anak Allah, karena dia bisa melihat Yesus ini sebagai anak Allah. Dia lihat terang. Karena Yesus berkata, akulah terang dunia. Dia bisa tahu Yesus ini siapa. Oke, kita baca. Nah, tanpa dibilang dia sudah tahu Yesus ini Tuhan. Makanya dia berkata, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ini nubuatan lagi. Oke, perhatikan sini. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya. Ini kau tinggal tekan ini, LAI sudah kasih masuk. Ada di ulangan ini ya. Oke? Oke? Nah, di sini, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Nah, di sini ini nubuatan lagi terjadi. Nubuatan semua terjadi, mulai dari Yesus lahir sampai Yesus dicobai ya. Contoh ini. Ini nanti di Mazmur ini. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, disebutkan 2 kali. Ini 2 oknum yang berbicara, oke ya? Yesus dengan iblis, oke? Nah, tidak ada siapa-siapa di situ. Cuma Yesus dengan iblis. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Perhatikan. Ini iblis mengutip ayat firman Tuhan. Diambil dari kitab Mazmur. Mengenai engkau, ia akan memerintah malaikat-malaikatnya dan mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Dia mengutip ini dalam Mazmur 91. Oke? Oke? Dia mengutip ini dalam Mazmur 91. Ini jarak dengan Daud 1100 tahun. Oke? Perhatikan ayat kelima. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, nah, karena iblis mengutip firmannya Yesus, sang firman, Yesus berkata lagi, ada tertulis kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sekarang Yesus berkata begini, coba Anas renungkan ayat ini, coba. Coba Anas. Anas. Kejap. Anas. Anas mau mati. Tunggu ya. Anas mau mati. Saya sudah mau skak. Anas mau mati. Sabar dulu ya. Oh, Anas. Sebentar ya. Anas. Oke, dengar suara Anas. Tadi Yesus berbicara kepada Anas, paham bahasa Indonesia baik-baik ya Anas ya? Iya. Anas, tadi Yesus berbicara dengan iblis kan? 2 oknum saja kan? 2 oknum, oke. 2 oknum, bukan 2 orang, 2 oknum. Yesus dan iblis. Yesus dan iblis, oke? Oke. Coba kau baca ayat ini. Coba Anas renungkan ayat ini baik-baik. Yesus yang berkata ini ya. Oke? Yesus berkata kepadanya. Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai. Perhatikan. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Anas, coba kau renungkan ayat ini baik-baik. Kalau memang Yesus seorang nabi, Yesus tidak akan bicara begitu. Karena dia adalah sang firman, makanya dia mengingatkan iblis. Karena iblis punya umur bukan 1 tahun, 100 tahun.
Iblis tuh umurnya ribuan tahun. Makanya dia mengingatkan kembali dalam kitab Ulangan 6 ayat 16. Yesus berkata, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yesus berani berbicara kepada iblis karena dia bukan bicara dengan manusia. Kalau dia bicara dengan manusia, manusia akan berbicara kepada yang lain sehingga penyaliban tidak akan selesai. Nubuatan tidak tergenapi. Karena Yesus berbicara sama iblis, Yesus bilang, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Pertanyaan saya buat Anas, silakan Anas jawab pendek. Apakah ada seorang nabi bisa berkata seperti ayat ini? Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ini ada dua oknum loh yang berbicara. Enggak. Kalau ini kita fair saja, bukan bicara masalah iman ya. Kita fair dalam bahasa. Coba perhatikan ayat baik-baik ini Anas. Coba perhatikan. Kita belajar aja Anas ya. Coba perhatikan. Yesus berkata, Tuhan Allahmu tu bagaimana nak menerang Tuhan Allahmu? Tuhan, Allah itu jabatan, gelar Allah, gelar ya. Nah, Tuhan itu namaku, Yahweh di situ. Tuhan, nama Yahweh, oke? Tuhan. Akulah Tuhan, akulah aku. Nah, Tuhan Allahmu itu ibaratnya dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Tuhan Allahmu. Sebentar dulu nanti saya jelaskan. Nah, yang kita cari di sini, kenapa Yesus berani berkata hanya dua oknum. Kalau Yesus ini nabi, dia tidak akan bicara begitu. Tidak akan. Coba Anas buka dalam kitab Keluaran. Kitab Taurat, kitab Mazmur, kitab para nabi. Ada nggak seorang nabi bisa berkata, dia mengutip ayat, janganlah engkau mencobai Tuhan alam. Ada nggak? Enggak, mungkin belum. Enggak ada. Ini kan dua oknum kan? Makanya Yesus di sini dikatakan begini. Ini dia berbicara sama iblis, bukan manusia. Nih, perhatikan ini. Yesus berkata, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, iblis belum. Iblis masih ini. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemahagahannya. Dan berkata kepadanya. Tapi di ayat 7, Mom, ada tertulis kan? Bermakna memang ada tertulis kan? Di perjanjian lama kan? Iya, sekarang saya tanya. Yesus itu kan sang firman menjadi manusia. Iya. Firman itu makanya Tuhan mau turun ke dalam dunia, dia harus berkata-kata supaya bisa kita mendengarkan. Firman itu kan suara, bukan telepati. Kalau Pak Dhani bilang Tuhan kalian telepati, kami hanya mendengar pakai telepati. Musa mendengarkan firman Tuhan karena ada suara, ya toh? Suara itu firman. Supaya Musa bisa menulis. Musa tulis dari mana? Apakah Musa bertapa? Bertapa. Oh, ada pakai telepati. Begitu? Kan tidak. Musa mendengarkan suara. Dengar dulu ya. Sebentar dulu Anas. Saya jelaskan dulu. Iya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Perhatikan, di sini iblis, dia disembah. Oke? Nah, kalau memang Yesus adalah seorang nabi, dia tidak bisa berkata begini. Kalau Yesus seorang nabi, Anas coba buka hati. Kalau Yesus memang nabi, dia akan berbicara kepada iblis begini. Aku berdoa, ya Bapa, usirlah iblis ini, karena iblis ini setan. Betul nggak? Iya, betul. Betul kan? Pasti Yesus minta izin sama Bapa. Kalau memang Yesus bukan Tuhan, dia seorang nabi. Betul nggak? Tapi apa yang terjadi di sini? Yesus berkata langsung dengan langsung, karena dia lah Tuhan sendiri. Karena dia bukan berbicara depan manusia. Dia berbicara kepada iblis. Dan iblis tahu dia siapa. Makanya di sini Yesus berkata begini. Coba perhatikan baik-baik. Anak coba baca ayat ini, ini tulisan merah ini. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Perhatikan.
Di sini Yesus berkata, "Enyalah kau iblis." Dia tidak bilang, "Bapak, iblis ini harus diusir." Ibaratnya begini Anas, Sang Firman lagi berbicara sama iblis. "Enyalah kau iblis, karena ada sebab tertulis kepada Tuhan saja kau." Ibaratnya dia bicara tentang dirinya. Iblis, kau tidak tahu diri, saya ciptakan kau. Ibaratnya begitu. Coba Anas baca ayat ini pelan, Iya, coba pelan. Iya. Tidak usah kita berpikir masalah iman ya, nggak usah. Ya, Anas. Tapi kenapa Yesus tak berkata jangan dikata enyah lah? Maksudnya Yesus berkata kepada dia, sembahlah aku, kan? Kenapa tidak berkata begitu, Om? Dengar dulu. Maka berkatalah iblis kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis." Ini penggenapannya. Kenapa penggenapannya? Iblis tahu dia ini anak Allah yang maha tinggi. Kalau umpamanya iblis melawan, dia bisa melawan, tapi dia tidak bisa melawan, ini adalah Tuhan sendiri, Sang Pencipta. Makanya dia bilang, Tuhan bilang, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Ini nubuatan, makanya dia sudah bikin ini, Ulangan 6 ayat 13. Tadi kan Ulangan 6 ayat 12, 11 kan? Nah, ini. Iya. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah, jadi posisi ini Anas coba renungkan. Ayat ini banyak orang Kristen membaca hanya lewat-lewat. Anas, ayat ini saya baca, itu saya renungkan tuh lama, Anas. Saya gemetar. Anas. Coba Anas, saya minta tolong, Anas mau berdebat, tapi Anas coba renungkan ayat ini baik-baik. Ini posisi dalam posisi 3 orang, Yesus sebagai nabi. Seorang nabi tidak mungkin dia bisa berkata demikian, tidak mungkin. Coba Anas kan suka belajar Alkitab, coba Anas belajar dari nabi besar saja, nggak usah nabi-nabi kecil. Anas belajar dari Nabi Musa, Yeremia, Yesaya dengan Daud dalam kitab Mazmur. Coba Anas belajar ini saja. Empat nabi ini. Ya. Coba ya. Iya. Coba Anas belajar dari 4 kitab ini. Musa, Daud, Yeremia, Yesaya. Coba 4 ini. Adakah tertulis bahwa nabi-nabi ini mengusir setan dengan cara berbicara begini? Ada? Tidak ada. Mereka pasti minta sama Tuhan. Anas harus renungkan itu. Jadi kita saja orang Kristen, makanya itu ada namanya hamba Tuhan, ada guru pengajar. Mereka mengajarkan untuk anak-anak Tuhan itu baca Alkitab itu baik-baik. Sama dalam Lukas 4 ayat 4. Bagaimana sampai iblis bisa berkata, "Engkaulah anak Allah yang maha tinggi." Coba kita buka dalam Coba Anas, bacain Anas. Ini iblis yang berbicara. Coba. Ya. Dari sini, dari 6. Oke. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Nah, saya tanya kau, yang turun menyembah ini siapa? Yang menyembah Yesus? Ini tentang legion kan, Pak Muhammad, ketika di perkuburan. Iya, legion, yang orang kerasukan. Yang menyembah Yesus ini siapa? Iblis, iblis dalam tubuh itu, yang kerasukan. Pintar. Ini yang namanya, kenapa sampai saya senang dengan Anas. Anas ini orang Muslim yang jujur. Kalau bertanya sama Hasan, Padani, putar ke sana, mari putar, mari ke kiri,
ke kiri dan ke kiri, ke kanan, mari. Ini Anas yang saya suka, teman-teman. Bukan saya ini kan puji udah dia. dibahas hari itu kan, itu yang itu kan. Perhatikan baik-baik, teman-teman. Iya. Saya tanya Anas, yang menyembah dia siapa? Iblis kan? Iya, iblis omong. Nah, sekarang saya tanya Anas, iblis bisa menyembah manusia enggak? Iblis bisa menyembah manusia enggak? Tidak bisa. Enggak lah, dia kan kuasa. Iblis kerjanya menyesatkan. Maksud itu. Iblis itu tugasnya dia menyesatkan manusia. Karena sudah tertulis dalam kitab Kejadian 3. Karena engkau yang mempengaruhi Adam makan pohon pengetahuan, kau kukutuk. Mulai saat ini engkau makan dari makanmu adalah debu dan tanah menjadi makanan. Makanan itu bukan membunuh manusia, tapi menyesatkan. Tuh makanannya iblis. Iblis datang menyembah Yesus. Kalau Yesus bukan Tuhan, iblis tidak akan menyembahnya. Coba Anas baca baik-baik. Iblis berkata apa? Iya. Iblis berkata apa? Iya. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya, dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku. Iya. Kecuali kalau manusia yang datang menyembah Yesus, bahan pertanyaan. Tapi karena iblis dia masuk ke dalam manusia itu, iblis yang berkata. Orang pada waktu itu mereka tidak kenal Yesus. Di Gerasa, mereka tidak kenal Yesus. Ya kan, orang Yahudi, tapi karena dia kerasukan, iblis, legion. Legion itu ada 6.000 iblis di dalam. Makanya mereka berkata, biarlah kami masuk dalam babi-babi itu. 6.000 legion, 6.000 iblis itu. Mereka masuk ke makan babi, makanya masuk dalam babi, babi mati. Makanya orang Kristen jangan takut makan babi, Anas. Kalau kau makan babi, Anas, kau makan setan. Iya. Makanya orang Kristen tidak bisa santet karena makan daging babi. Pomom, ayat selanjutnya. Kalau kita makan, sebentar dulu. Kalau kita makan babi, berarti ngoni makan iblis. Iblis takut pada ngoni. Iya.